Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan telah pula kita kirimkan salawat serta salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam NPM Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Rasam Utsmani untuk memenuhi tugas UAS semester 4 yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu Rasam Utsmani. Yang kedua, metode ilmu Rasam Utsmani. Yang ketiga, kapan alif dibuang. Yang keempat, kaidah alif dibuang bagian kedua. Yang kelima, maqtu dan mansul. Yang keenam, kitab Jazariyah dan kaidah Rasam Utsmani. Yang ketujuh, qawaid dan dhabit. Dan yang kedelapan, perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Selanjutnya, pengertian Rasam Utsmani. Secara bahasa, rasam adalah ejaan atau teknik penulisan. Secara istilah, sebuah ilmu secara khusus yang menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut dengan pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Rasam Utsmani ejaan bahasa Arab untuk menuliskan mushaf Al-Quran waktu pembukaannya pada masa Utsman bin Affan. Metode yang selanjutnya, metode Rasam Utsmani. Kaidah badal, contohnya mengganti huruf alif dengan huruf, misalnya arti badal, mengganti huruf dengan huruf lainnya. Selanjutnya, kaidah perbedaan qiraah. Bila ada perbedaan qiraat Al-Quran, membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Contoh, maliki yaumiddin ditulis dengan ma pendek karena qiraat inilah yang banyak digunakan, bukan ma panjang. Kaidah fasal dan wasal. Fasal artinya yang memisahkan dan wasal artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisahkan sehingga bersambung seakan-akan menjadi satu kata. Selanjutnya, kapan alif dibuang? Ketika ada huruf alif yang jatuh di antara huruf lam. Jadi kalau alif kemudian jatuh di antara dua lam itu alifnya. Jadi kalau ada alif di antara dua lam itu dibuang. Kalau di mushaf kita ditaruh tanda panjang jiz, dibuang lafadah aja, dan ini sebagai alamat tanda untuk memudahkan aja. Tapi ada dasar Rasam Utsmani itu kalau alif lam kemudian di antara dua alif lam dibuang. Ini ada lam, kemudian dua lam dibuang, tulisannya halalun. Hanya ini saja contoh lain dari mushaf. Tinggal tambahin alif panjang di atas huruf supaya untuk memudahkan. Yang kedua adalah alif dibuang ketika itu berubah menjadi alif musanna. Alif musanna adalah alif yang menunjukkan alif dua karena ada dalam bahasa Arab.
itu ada mufrad dan ada musanna, ada jamak. Kalau ada mufrad dan musanna, ada jamak itu lebih dari 3 ke atas. Selanjutnya, kaidah alif dibuang bagian kedua. Adapun nama-nama non-Arab seperti Lukman, Israel, Ismail, Sulaiman. Jadi nama-nama ajam dibuang alifnya dan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus berubah nama, berubah nama. Yang kedua, harus di tengah kecuali lafaz Musa dan Adam. Yang ketiga, harus lebih dari 3 hari seperti Lukman, Ishak dan sebagainya. Dan yang keempat, harus berulang di dalam Al-Quran 3 kali kecuali kata tolut. Selanjutnya, perbedaan eh, perbe- selanjutnya cara dan perbedaan wasal dan mansul. Eh, Wasal dan mansul. Tata cara penulisan mushaf. Sebenarnya tata cara penulisan Al-Quran memiliki bab tersendiri untuk kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama kita. Seperti Imam Amrod Adani rahimullah tentang masalah penulisan mushaf, diberi penulisan mushaf diberi judul kitab Al-Mahani fi Rosam Wasil wal Ansar. Demikian juga Imam Abi Daud Sulaiman bin Najam rahimullah juga menulis kitab Mukhtasar Tabyin li Hijabi Tanzil. Demikian juga kitab yang sangat populer yang ditulis oleh Al-Qarazi yang dikenal dengan kitab Maulud Zum'an fi Rosmi Quran, dan ada juga kitab yang sama populer yaitu Dailul Khaironi. Itu kitab-kitab yang memang khusus merupakan kitab induk paduan untuk masalah penulisan Al-Quran. Selanjutnya, penulisan mushaf harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam mushaf imam. Mushaf imam itu ialah mushaf yang dijadikan paduan yang menjadi pegangan sampai hari ini. Mushaf imam yang dimaksud adalah mushaf dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disebut dengan mushaf imam. Apa yang ditulis dengan mushaf Utsman bin Affan itu menjadi paduan sampai hari ini. Selanjutnya, kitab Jazariyah Rasul Utsmani tentang bab Rasul Utsmani. Ketahuilah, permasalahan maktu atau 2 kata yang ditulis terpisah dan mausul atau 2 kata yang ditulis bersambung, serta permasalahan huruf ta apakah ditulis dengan tamal buto atau ditulis dengan tamal maftuhah pada mushaf Utsman atau Utsmani. Karena pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan persoalan wakaf dan ibtida ikhtibari atau sebagai bentuk ujian dan pengajaran. Mushaf Imam Utsman. Mushaf inilah yang dijadikan pedoman untuk seluruh kaum muslimin dunia ini. Jadi mushaf yang ditulis di zaman Utsman yang kemudian dijadikan mushaf induk, yang mana satu mushaf dijadikan mushaf yang akhirnya dicetak atau disalin beberapa eksemplar dengan satu dikirim ke Mekah, satu lagi dikirim ke Syam, satu lagi ke Kufah, satu lagi ke Basra, dan satu lagi untuk Utsman sendiri sebagai dokumen Utsman. Jadi ada 5 mushaf yang disalin. Mushafnya satu lagi tapi mushafnya disalin. Kalau di zaman dulu belum ada fotokopi, oleh karena itu disalin dengan salinan yang sama jumlahnya ke 5 eksemplar. 5 itu pendapat yang roji atau kuat, karena ada yang mengatakan itu mushaf, ada yang 7 dan ada yang 6. Jadi yang roji itu ada yang kelima. Selanjutnya, orientalis menyangka Rasul Utsmani adalah rekayasa mushaf pada zaman Utsmani dikirim ke Basra, Kufah, Syam. Hijaz dan Madinah juga ada yang khusus dipegang oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu sholat dengan mushaf ini. Penulisan mushaf dipandu agar sesuai dengan wahyu. Selanjutnya, perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Ini yang terakhir. MSI atau Mushaf Standar Indonesia dibuat untuk
maslahat umat dengan pengangkatan yang mendalam oleh pakar dalil dan ahli. Dalam Murasul Utsmani ada dua guru besar, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Daud, yang paling punya kecondongan sehingga terjadi perbedaan. Contohnya Mushaf Indonesia dan juga Mushaf Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Eh, Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.